Haleluya, 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 haleluya. Oh Tuhan yang maha bijaksana, semuanya Kau atur dengan lembut dan perkasa. Datanglah dan bimbinglah langkah kami. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Jerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminabab, Aminabab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manase, Manase memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Setelah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Jerubabel, Jerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Elyakim, Elyakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Jadok, Jadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita mendengarkan Injil hari ini, kayaknya mungkin banyak yang tidak mengerti mengapa Injil Matius itu dimulai dengan silsilah Yesus. Luar biasa, dari silsilahnya dari Abraham, kemudian ke Raja Daud ke Yesus, itu dijelaskan ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Jadi dari Abraham sampai Daud itu ada 14 keturunan. Bayangkan 14 keturunan, ya nenek moyangnya masih diingat. Apakah kita pernah mengingat nenek moyang kita? Nah, itu akibat kesalahan kita tidak menulis. Makanya kalau bisa itu disampaikan nanti ke anak cucu itu, ini supaya ditulis, nanti dia akan ingat kita. Siapa tahu dunia masih tahun 3000 kan. Jadi diingatlah kita di situ. Ya. Mengapa mereka bisa mencatat ini? Karena memang inilah kehebatan orang Yahudi itu. Mereka itu kalau jam setengah atau jam 3 sore waktu hari Jumat, mereka sudah berhenti kerja, mereka kembali ke rumah, mereka akan merayakan hari Sabat. Nanti jam 3 sore di hari Minggu baru mereka kerja lagi. Nah, jadi dia mempersiapkan Sabat, jadi jam 3 sore, karena Sabat itu makanya Yesus itu sebelum jam 3 sore sudah diminta oleh Yusuf dari Arimatea untuk diturunkan dari salib. Nah, jadi mereka itu nanti setelah mereka menyiapkan perayaan Sabat itu macam-macam itu. Perayaan Sabat itu sebelumnya mereka membersihkan segala pinggan, segala piring mangkuk itu dicuci, Kemudian nanti
masak pakai air panas, nanti diberkati lagi oleh imamnya dan sebagainya. Jadi orang Yahudi itu sulit. Ya, total itu kalau tidak salah ya, ada 613 pantangan yang harus mereka jalani. Jadi sangat sulit jadi orang Yahudi itu. Jangan bilang jadi orang Yahudi itu mudah. Sangat sulit. Mereka misalnya menyembelih ya, salah satu contoh misalnya dia menyembelih domba. Domba itu tidak mati, itu udah bangkai. Bukan dia makan bangkai, apalagi makan bangkai itu tidak boleh. Menyentuh bangkai aja najis. Jadi kalau dia nyembelih, dombanya itu masih hidup, ya kan? Itu dianggap bangkai. Nanti diserahkan kepada orang yang bukan Yahudi untuk memakannya. Nah, jadi begitu. Jadi bukan dia tidak boleh makan bangkai, misalnya makan pekasam atau apa, itu memang tidak makan dia. Karena memang dia harus sekali sembelih. Ya, misalnya menyembelih domba itu harus sekali sembelih potong. Mati. Tapi kalau tidak mati, bangkai dia. Karena 2 kali sembelih. Itu juga ayam. Kalau sekali sembelih masih hidup, ya kan? Berarti bangkai. Nah, jadi jangan sering kita lalu tafsirnya salah. Ada 613 ya kalau tidak salah ya. Nah, makanya banyak larangan dan pantangan yang berat bagi mereka. Misalnya mereka makan kepiting dan udang itu tidak dia makannya. Ya, kemudian makan ikan lele itu tidak boleh. Ya, jadi kalau mereka sudah makan telur ayam, tidak boleh makan daging ayam. Kalau mereka sudah makan daging ayam, tidak boleh makan telur ayam. Nah, kebetulan waktu itu bapak saya pergi ke Israel itu ya mereka cerita. Pokok ditinggalkan ya kita di tengah jalan itu. Setelah itu dia tinggalkan. Nanti supir yang orang Israel beragama Islam, itulah yang melanjutkannya. Jangan pikir di Israel itu tidak ada yang beragama Islam. Itulah yang menjaga, ya kan, kalau mereka sabat. Di Israel itu ada masjid, ya. Sebenarnya persoalannya tidak ada masalah agama lagi di sana itu. Hanya masalah batas tanah aja. Dari dulu memang tanah itu bermasalah. Jadi ibaratnya mereka kelahi masalah tanah, ya kan? Karena tanahnya ya tanah terjanji menurut orang Israel. Lalu tiba-tiba kelompok Israel itu yang sudah diaspora merantau kemana-mana, ya akhirnya mereka mau kembali lagi ke tanah terjanji, ya. Dan mereka membeli sebenarnya awalnya padang gurun yang tandus. Nah, jadi kalau kita lihat tentara Israel itu, ya, dia itu tinggi tegap dia, baik laki-laki dan perempuan itu. Tidak ada tentara Israel itu yang tidak berbadan tinggi tegap. Kalau dia memilih istri juga tuh dia harus cari yang tinggi tegap besar. Kalau yang kurus tuh tak laku katanya. Yang model-model tuh tidak laku. Karena bapak saya udah tanya, ya tidak laku. Tidak kuat kerja dia. Karena apa-apa tuh dikerjakan oleh istri, ya kan? Di kasur, di sumur, di dapur, kemudian segala macam, ngurus sana, ngurus ini, ngangkat itu. Makanya kalau badannya kurus, kecil, ya tidak laku lah katanya. Jadi memang full dia. Ya memang pekerjaan, ya makanya tidak heran kalau kita lihat Bunda Maria misalnya dia mencuci baju, memasak, dia harus kursus persiapan perkawinan dulu dengan Elizabeth. Memang begitu dia tradisi mereka. Dia kan KPP dengan Elizabeth 3 bulan. Sekarang anak-anak gadis mana mau KPP? Ya kan? Makanya saya pernah beberapa tahun lalu waktu siaran radio saya tanya dengan suster KFS. Kok KPP ditutup suster? Tidak ada peminat yang tidak laku katanya. Ya kan? Padahal KPP itu penting. Jadi sebelum menikah itu orang tuh perempuan harus dipersiapkan KPP loh. Minimal 1 tahun lah, biar tahu macam-macam. Tahu masak, mengurus rumah, bersihkan WC, itu diajarkan semua tuh kata mama saya. Nyulam, ya kan? Di Sambas sana. Jadi nanti setelah jadi istri udah siap dia. Ya kan? Berbagai macam lah belajar dengan suster itu, cara masak, cara bersihkan, bahkan sampai cara memandikan anak karena kebetulan ada penitipan anak di sana. Ya. Pokok semuanya diajarkan. Kalau sekarang sarjana, ya kan? Hanya menang cantiknya aja, ya kan? Tapi enggak bisa masak. Nah, itu artinya itu realisasi yang terjadi ya. Jadi ada perubahan paradigma bergeser. Sehebat apapun perempuan itu dia tetap harus melayani suami dan istri. Dia itu bukan kodrat, tapi itu cinta kasih namanya. Ya harus pandai masalah, ya. Minimal masak air ndak gosong. Ya itu hanya intermezzo saja ya. Ini hanya mau mengatakan begini.
Ya, bangsa pilihan Allah itu ditentukan oleh Allah sendiri, ya. Dengan sangat jelas 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai selesai pembuangan ke Babel. Setelah itu dari pembuangan ke Babel sampai ke Yesus itu 14. Kata 14 14 14 tuh. Ya, jadi itu melambangkan suatu kegenapan yang luar biasa. Ya, bahwa Allah itu kalau 14 kali 3 itu kan berarti berapa tuh? Hah? Berapa? Ya. 42. 42 ya? Ya, 42 ya. 42 ke 52. 42. Jadi 42 itu melambangkan suatu kegenapan Allah, di mana Allah berkenan untuk hadir menjadi manusia, lahir ya. Jangan lagi ada yang mau mengatakan tuh. Kemarin ada seorang mahasiswa tuh, dia dibaptis oleh aliran sesat, kalau bahasa Katolik itu bidat sebenarnya, bid'ah. Jadi kalau udah keluar dari Katolik menyimpang ajarannya itu disebut bidat atau bid'ah. Nah, jadi dia itu karena dia merasa pikir orang yang itu Kristen, nah lalu mau menginjili dia lah ceritanya. Lama-lama dia dibaptis pakai air WC. Ya bagaimana cerita kok dibaptis pakai air WC? Pak, saya berdosa enggak? Mana kok berdosa? Kok balik ya masuk gereja Katolik lagi, udah dibaptis lagi kok pakai air kudus tuh. Jadi persoalannya kita sering begitu. Iman Katolik itu diserang, ya kan, mau di Facebook, di TikTok, ya begitulah modelnya. Apalagi mohon maaf misalnya orang baru tahu ajaran Kristen tuh, kita bangga. Justru itu buat kacau, karena dia kan mulai cari dalil-dalil yang tak jelas. Persoalannya di situ. Jangan kita bangga. Ya memang kita suka dia bersaksi, ya kan. Tapi kita itu bukan lagi bersaksi, kita itu sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Bukan setengah ayat lagi kita. Sakramen Ekaristi itulah Yesus Kristus. Kita udah menerima Kristus. Setiap minggu yang tidak mau datang ke gereja ya dosa berat, kan begitu. Makanya diakui dalam sakramen tobat. Saya tidak datang ke gereja misalnya 10 kali. Ya kan? Yang paling utama diakui itu tidak ke gerejanya hari Minggu itu berapa kali dihitung. Kan ada 58 minggu. Sebenarnya ada perintah gereja itu rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Ada beberapa kali hari raya itu jatuh pada hari biasa. Ya. Misalnya hari raya Santa Perawan Maria itu sebenarnya jatuh pada hari biasa. Maksudnya hari biasa itu hari kerja gitu. Lalu kita lupa untuk datang ke gereja atau memang tidak diingatkan. Ya memang ya terkadang kita tuh membiarkan hari raya itu berlalu. Ya. Dan menganggap hari raya itu, kalau udah katanya hari raya, itu kan rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Ada apilah, ya kan, misa kudus pada hari raya yang diwajibkan. 5 perintah gereja tuh. Itu banyak kita tuh umat Katolik tuh lupa, atau mungkin katekesinya minim. 5 perintah gereja itu kan perintah yang pertama rayakan hari raya, ya, yang disamakan dengan hari Minggu. Jadi hari Minggu kita kan sering bilang minggu biasa. Begini, kata biasa itu minggu itu udah hari raya. Tapi disebut kata biasa itu normal begitu, Pak. Ya. Dan wajib dirayakan. Hari raya itu hari Minggu kita. Jadi semua orang Katolik, semua orang Kristen itu hari rayanya itu hari Minggu. Ada 58 kali itu hari Minggu. 58 hari raya. Ya. Tetapi memang banyak di antara kita katekesi kita lemah. Sehingga akibatnya kita tidak merayakan. Maka gereja tuh sampai mengundang kita mulai dari malam Minggu sampailah Minggu malam. Paling terakhir jam 7 malam. Mengundang kita untuk hadir ke gereja. Ya, bayangkan. Kurang apa lagi undangan, dibuka gereja dan kapel itu. Ya. Kapel Santo Antonius Sungai Jawi SFIC itu jam 5:30 kalau hari Minggu. Ya. 5:30 pagi. 5:30 bisa terlambat, 5:30 kurang 5 menit lah. Ya. Jadi itu dia. Lanjut ke jam 6 tuh banyak. Dari paroki BMJ, paroki katedral, paroki keluarga kudus, ya kan, kemudian paroki Santa Cecilia yang jam 6 ya.
Kemudian 6:30 itu ada paroki Stella Maris, kemudian paroki Gembala Baik 6:30. Ya. Kalau mau agak jauh sedikit, ya mungkin di Santo Agustinus. Ini di Santo Hieronymus Tanjung Hulu 5:30. 6:30. Lanjut jam 7. Nah, jam 7 itu ada sonak tuh di STT Pastor Bonus. Kalau ada yang mau ke Siantan ke arah sana, yang jam 7 ya. Nah, kalau habis itu enggak ada lagi. Kalau enggak salah ya. Nah, kalau jam 8, itu jam 8 banyak dari BMJ, Keluarga Kudus, MRPD, kemudian Katedral ya. Kemudian Sisilia, Agustinus. Nah, nanti 8:30 itu Stella Maris, kemudian Tanjung Hulu. Itu hari Minggunya. Malam Minggu jam 6 tuh tebayak bahasa kami kalau orang Bekayang bilang tuh. Jam 6 aja di Kapel Biara SPD itu udah ada ya. Kemudian di MRPD Kota Baru ya. Stella Maris yang hari Sabtu. Maksudnya malam Minggu. Nah, Katedral kadang ada kadang enggak dia. Lalu nanti sore lagi. Sore itu mulai dari jam 5, jam 5:30, ya, jam 6 kalau enggak salah ya. Kemudian mundur jadwalnya sekarang jam 7. Biar menampung banyak yang bisa misa. Kalau dulu sebelum kerusuhan atau sebelum tahun-tahun 90-an tuh pernah gereja Katedral tuh jam 9 malam. Itu misa terakhir pada hari Minggu. Di situ enggak diadakan lagi 5 kali misa kalau enggak salah dia. Luar biasa. Jadi kurang apa lagi lah gereja Katolik ngundang kita nih. Kita malah ngepot ya. Bahkan ada yang kurang ajar misalnya kan. Titip doa untuk Tuhan itu namanya kurang ajar namanya. Ya kan? Kurang dapat pengajaran. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ya ajarlah ya diri kita untuk selalu setia dan taat. Karena kita datang ke gereja bukan diundang oleh pastor, bukan diundang oleh uskup, bukan diundang oleh bruder, suster, bukan diundang oleh bapak kita, mama kita. Yang mengundang kita adalah Yesus Kristus. Maka kita lihatlah. Yesus yang mengundang kita. Jadi kalau kita ke gereja itu bukan diundang oleh tetangga kita. Ya. Tapi Yesus Kristuslah yang mengundang kita. Makanya kita setiap minggu melihat Yesus. Kalau yang rajin setiap minggu. Kalau saya kan lumayan rajin setiap hari kan gitu. Ya. Kalau ada kegiatan di Malang aja masih saya misa harian. Jalan kaki lah saya. 15 menit lah dari penginapan. Ada gereja Katolik mengundang kita. Mulai dari jam 5 ya. Kalau di paling terawal misa harian itu di kota Pontianak ini ya di BMJ jam 5. Jam 5 kurang 5 lah. Lalu nanti setiap minggunya di kapel berganti, kapel Biara SPD. Nah, nanti habis itu di kapel Santo Antonius tuh. Ya kan? 5:30 kurang 5. Lalu di katedral 5:30. Nah, yang lainnya jam 6. Ada sore juga di kapel Kuskupan tuh, 5:30 sore. Jadi kita diundang terus untuk hadir. Mengapa? Karena kalau kita tidak bersama Yesus, itu sia-sialah. Ada katanya agama telolet ya. Agama telolet itu apa dari Afrika? Di agama itu dia tidak perlu rumah ibadat, tidak perlu ini. Ada seorang motivator atau sukses, saya kurang tahu dia Kristen atau apa. Ya kayaknya dia agak memuji lah ya, memuji agama itu. Agama itu berbuat baik sih. Begini, kalau mau diselamatkan berbuat baik itu tak cukup. Bukan tak cukup, memang tak bisa juga. Apalagi berbuat jahat, selesailah kita. Ya. Jadi perbuatan baik itu tak bisa menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah jasa Yesus Kristus. Titik. Tapi bukan karena kita dibaptis dalam gereja yang satu kudus Katolik Apostolik lalu bisa
masuk ke dalam kerajaan surga. Belum, nanti dulu, diadili dulu. Karena kalau kita tidak berbuat baik, berbuat cinta kasih, ya kita tidak bisa apa-apa. Apalagi kalau orang berdosa berat. Nah, berdosa berat nih. Maka yang harus dihindari itu 3 itu tuh, berzina, membunuh, dan menghujat Roh Kudus. Ya. Karena itu dosa mortal yang mematikan hubungan kita dengan Allah. Mati. Mau dia sebakul, mohon maaf ya, sebakul dia nerima sakramen Ekaristi, kalau dia belum mengakui dosanya ya 3 hal itu sulit. Bukan sulit, udah mortal dia mati. Makanya ada orang yang napas, Natal Paskah itu pun duduk di luar. Mengapa dia duduk di luar? Itu tadi. Karena dia mortal gitu, apalagi kalau udah tahu dia Katolik, sengaja lalai. Rumahnya dekat lagi, ya kan? Misalnya, rumahnya dekat dengan gereja, tinggal jalan kaki sampai. Nggak mau ke gereja kan? Nah ini kita harus ajarkan ke anak-anak kita, bukan dengan kita ke gereja itu lalu kita merubah diri kita. Yesuslah yang merubah diri kita. Maka apa yang dikatakan kitab Kejadian itu mengenai Yehuda, ya dia akan menjadi singa. Yehuda ini kan anak keempat, karena anak pertamanya itu dari 12. Sebenarnya anak Yakub ini dari 4 istri itu 13. Ada satu perempuan namanya Dina. Ya. Jadi anak Yakub itu sebenarnya 13 yang dicatat dalam kitab suci. Satu perempuan, tetapi karena menurut garis bapak yang dihitung itu 12. Ya kan? Nah, jadi si Yehuda ini anak keempat, atau hitungan anak keempat dari si Lea. Nah, Lea ini adalah hasil penipuan si Laban nih. Jadi Laban itu menipu si Yakub. Nah, jadi Yakub ini lari dari Esau yang mau membunuh dia. Karena Laban nih kalau hitungan dengan si Ribka itu adik-beradik. Zaman dulu jangan dipersalahkan ya. Abraham kawin dengan ponaannya itu, Sarah. Itu orang zaman dulu sah-sah saja. Konteksnya berbeda dengan zaman sekarang ya. Itu adat budaya di sana. Jadi karena dia lari, lalu dia tiba-tiba ketemu dengan dulu kan mau kita pergi ke Siantan itu jauh tuh. Kalau dulu, saya ingat kalau orang dari Jungkat ke sini katanya Bekayo Sampan tuh satu hari gitu ya. Semalaman dari misalnya pasar tuh ke Jungkat, ya kalau pakai kayu sampan itu 1 harian 12 jam baru sampai itu. Jangan pikir sekarang ya paling lama 1 jam lah nyantai-nyantai ke Jongkat pakai sepeda motor kan. Kalau pakai perahu mungkin lebih cepat lagi karena tinggal tidak ada macetnya. Jadi kalau kita pergi ke Siantan itu udah jauh tuh. Ya nyebrang ke sana jalan kaki. Ya kan? Ya kan kalau sekarang enak karena ada jalannya aspal. Kalau misalnya pergi ke mutar kan ke Siantan, ke Batu Layang. Kalau ada rakit ke sana. Kalau jalan kaki bisa ini. Nah, jadi si Yehuda ini anak keempat, dia mendapat berkat itu karena Yehuda itu tidak melakukan pencemaran. Ya. Anak pertama itu kan si Ruben. Ruben ini meniduri salah satu mamaknya ini, tapi bukan mamak kandungnya. Jadi dari 4 istri Yakub, dia ada meniduri mamaknya ini, mama ya bukan bibinya, artinya tuh 2 mamak itu kan gundik nih. Jadi orang zaman dulu tuh boleh menyodorkan istrinya. Jadi istrinya tuh boleh menyodorkan, misalnya istrinya tuh tidak mampu kan. Jadi untuk membahagiakan suaminya dia boleh ambil satu pembantunya tuh, hambanya, untuk disodorkan kepada si suaminya itu. Ya kan? Daripada dia berselingkuh dengan istri orang, itu bahaya, nanti malah hukumannya berat. Sama seperti Sarah tuh menyodorkan Hagar kepada Abraham. Nah, kan kesalahan si Sarah tuh nyodorkan itu. Nah, gitu juga yang terjadi tuh. Karena Rahel dan Lea nih kelahi, bertengkar. Si Rahel ini lama tidak punya anak, jadi dia ngambillah gundiknya ini atau pembantu itu disodorkan kepada Yakub supaya dia dicintai Yakub. Ini adik-beradik nih. Ya. Lea tidak mau kalah. Diambil ini juga hambanya karena dia masih punya anak kecil.
disodorkan ya itu. Nah, jadi dari 2 gundik ini ada ditiduri sama si Ruben. Nah, jadi Ruben itu ya mencemarkan dirinya karena berzina tadi itu. Apalagi berzina dengan istri bapaknya kan. Jadi hilang dia hak kesulungannya. Lalu Simeon, nah ini Simeon nih. Ya, Simeon nih dia kehilangan setelah harusnya kan ini karena dia membunuh iparnya tuh yang udah disunat. Jadi si Dina ini kan diculik. Mau dikawini oleh suku tetangga, diculik. Lalu syaratnya kata Yakub kalian tuh bersunat semua. Nah, waktu bersunat tuh kan semua orang lagi kesakitan. Simeon lah ngajak nih saudara-saudaranya. Kita hantamnya tuh mereka, dibunuhnya semua. Nah, itu Simeon. Jadi dia membunuh. Jadi dia yang satu berzina, satu membunuh. Nah, sedangkan si Lewi ini dia ikut juga pembunuhan itu dengan si Simeon nih. Merancang. Walaupun nanti si Lewi ini diangkat menjadi ya petugas di bait suci Allah. Dia ikut andil juga dengan Simeon nih. Akibatnya Yehuda. Nah, kalau kita dengar cerita Yehuda nih lebih aneh lagi Yehuda nih. Yehuda nih punya 3 anak. Nah, anak pertama itu tidak mau meniduri Tamar. Jadi Yehuda nih dia punya menantu namanya Tamar. Nanti kan kita baca tuh. Ya. Si ini dari Tamar kan. Jadi ceritanya menurut tradisi di sana, kalau menantunya meninggal, anaknya meninggal, kan ada yang ditanya orang Saduki tuh. Menurut tradisi Yahudi, gimana tuh? Harus adik ini ngawini istri abangnya itu, karena dia tidak meninggalkan keturunan. Nah, maka anak pertamanya itu mati karena dia tidak pernah meniduri si Tamar nih. Ini tidak pernah meniduri Tamar. Jadi Tamar tuh nuntut kepada mertuanya nih, gimana Pak Mertua? Anak kedua ngawini aku nih karena aku tak punya keturunan. Oke, lalu namanya si Onan nih, namanya kedua nih. Onan nih berhubungan dengan si Tamar, tapi mohon maaf ya, ini dewasa sih. Dia punya sel sperma tuh enggak masuk di dalam rahimnya. Jadi dia hanya untuk kesenangan ya. Mati gak dia. Nah, lalu yang ketiga ini terlalu kecil. Masih anak-anak, gimana mau ngawin dengan orang dewasa? Belum juga akil balik, belasan pun enggak, masih anak-anak. Akhirnya Tamar ini enggak bisa nih, karena nanti dia dianggap enggak bisa meneruskan keturunan. Akhirnya Tamar ini jadi perempuan sundal cek-ceknya, jadi pakai telukung. Lalu karena si Yehuda nih, inilah jeleknya mabuk ya. Lalu Yehuda ketika dia mabuk, dia melihat, wah ada perempuan cantik. Enggak tahu itu menantunya, anak menantunya tuh. Ditidurilah si Tamar nih, ya. Akibat dia meniduri Tamar itu, ya. Tamar kan mengandung, lalu Tamar tuh mau dibunuhnya. Siapa yang menyebarkan aib? Rupa Tamar ndak habis akal. Dia ambil tanda si Yehuda tuh, ya. Ada semacam gemerincing tuh yang punya Yehuda. Yehuda ada marah besar dengan Tamar, siapa nih katanya. Nah, akibatnya si Tamar membuka kedok si Yehuda. Akhirnya Yehuda mau tidak mau harus mengawini Tamar. Itu nanti kalau kita baca, ini tidak pernah ya, aibnya itu tidak pernah dihapus loh. Kitab suci selalu menggambarkan sesuatu yang benar. Tidak pernah dihapus. Karena apa? Maka kalau kita baca, ya, Yehuda, ya, dari, ya, nanti kalau kita baca itu, ya, nih, Yehuda dan saudara. Yehuda memperanakkan Peres dan Jerah. Jadi anak dari Tamar itu Peres dan Jerah. Jadi anak pertama si Yehuda itu meninggal, anak keduanya meninggal, anak ketiganya itu masih kecil. Tetapi karena Yehuda itu harus mengawini Tamar, karena dia yang membuntingi menantunya ini, nama anaknya 2 itu Peres dan Jerah. Nah itu nanti Peres itulah yang dihitung dia. Nah begitu, ya. Lalu nanti Daud nih juga melakukan kesalahan. Dia mengambil istri panglima perangnya, Uria tadi itu. Maka disebut juga, ya kan, Salomo dari anak istri Uria. Mengapa? Kitab suci itu menggambarkan itu bahwa fakta. Jadi tidak pernah tutup-tutup, ya.
Makanya nanti kalau kita baca di situ itu, Salomo dari istri Uria, karena si Batseba nih, karena suaminya meninggal, anaknya mati, anak dari hubungan gelap itu kan mati. Ya. Lalu dia bilang, anak yang dilahirkan dari diriku ini harus menjadi keturunanmu. Jadi Daud, iya katanya, iya. Sabda Daud tuh, Salomo lah. Ya. Nah, kalau Salomo ini, ini ya, Salomo ini punya yang namanya, wah ini banyak nih. Hitungannya, ada yang bilang 1.000, ada 10.000. Jadi dia punya 7 istri, 300 gundik. Itu Salomo. Ya. Bisa dipikirkan kalau punya 1.000 istri, 1 tahun berapa? Ya. Ya. Tapi yang dihitung tuh anaknya dari Rehabeam. Rehabeam. Ya. Jadi makanya nanti itu dia. Jadi kitab suci itu tidak pernah tidak menyatakan, bukan ingin mengatakan dosa orang, aib orang, tetapi itulah kesalahan fatal yang harus dipertanggungjawabkan keturunannya. Itu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Pengampun, tetapi ingat, apa yang kita lakukan sekarang itu akan berdampak bagi keturunan kita. 14 keturunan. Tetapi karena janji Tuhan kepada Abraham itu kekal abadi, maka anak keturunan Abraham itu, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, ala Abraham, ala Ishak, ala Yakub itu, dari keturunan ini akan lahir yang namanya Mesias. Mesias dari tunggul Isai, dari Raja Daud. Nah, itulah silsilah keturunan itu menggambarkan gambaran bagaimana bahwa Allah itu tetap kekal, manusia itu yang sering melakukan kelalaian. Dan ini digambarkan sebagai bentuk cinta kasih Allah kepada kita. Begitu marilah kita saling mengasihi, saling mengampuni, tidak ada dusta di antara kita, dendam dan sebagainya. Karena apapun yang terjadi, hidup kita di dalam masa Natal, masa Advent ini sukacita. Anak cucu di dalam sukacita itu kan udah mulai memasang atribut. Atribut Natal itu tidak masalah dipasang. Yang tidak boleh itu merayakan Natal. Karena kalau kita orang Katolik itu merayakan Natal itu wajib misa. Itu ya. Tidak ada perayaan Natal tanpa misa di gereja Katolik. Perayaan misa itulah dia, malam Natal, Pigili itu. Jadi masa Advent itu kan dari 1 Desember sampai tanggal 24 Desember. Nanti Pigili Natal, disitulah kita merayakan malam Natal itu. Nah, jadi kalau dekorasi Natal ya silakan. Kalau mau pas tanggal 1 Desember sudah ada lampu-lampu, tidak ada masalah. Yang harus diingat oleh orang Katolik itu, semua perayaan Natal itu adalah misa. Orang Jepang merayakan Natal, tapi tidak datang misa. Orang-orang di Amerika merayakan Natal, tapi tidak ke gereja. Paling dia bagi kado-kado aja. Jadi ada perayaan Natal yang bergeser tadi. Dari pengantar itu kan tapi perayaan Natal itu dijadikan momen bagi semua orang. Ya, puji Tuhan gitu. Tapi kalau hanya sekedar memasang dekorasi Natal itu bukan perayaan Natal. Jadi perayaan Natal bagi orang Katolik itu misa. Sehebat apapun kue kita, sehebat apapun dekorasi kita, sehebat apapun pakaian kita, kalau kita tidak datang misa, semuanya sia-sia, kata pengkhotbah. Jadi tidak ada urusan tuh anak cucu kita tidak datang ke gereja. Makanya kalau udah Natal sampai bangun tenda. Saya ingat dulu di paroki Stella Maris itu bangun tenda. Di BMJ ini tidak tahu banyak kasih tenda lagi kali, supaya umat tuh kan. Kemudian biasa di katedral itu udah jangan harap lah, 1 jam sebelum misa itu udah penuh dah. Parkirnya kemana? Kota Baru bangun tenda tadi saya lihat. Jadi semua umat itu memang wajib ke gereja. Kan? Mau gimana lagi? Jadi perayaan Natal itu wajib ke gereja. Baik yang bisa nyambut maupun tak nyambut. Kalau tidak nyambut ya silangkan dada begini kan. Apa susahnya? Silang dada ini bukan anak kecil ya. Ini banyak orang selalu katakan itu untuk anak kecil. Bukan. Itu bagi orang yang tidak bisa menyambut karena memang yang pertama dia tidak bisa menyambut karena perkawinannya belum beres. Kita mau dapat berkat pastor silakan. Kalau dulu dilarang memang. Dia tak boleh, jangankan itu. Dulu sebelum Konsili Vatikan kedua, orang yang belum kawin gereja itu dilarang untuk masuk ke gereja. Makanya dia biasa nunggu
Habis itu orang tuh bisa silakan duduk, ya, tapi posisi belakang. Nah, sekarang karena actus humanus tadi itu yang tidak bisa menyambut karena dia masalah perkawinan, ya. Makanya kalau ya, dia silakan, tapi dia tidak menerima sakramen. Begini saja dia, hanya dapat berkat ya. Dapat berkat lumayan lah, setengah kan. Ini ya, simpatisan pun silakan. Ya kan? Tapi kalau orang yang bukan simpatisan itu memang dilarang untuk pergi dapat berkat itu. Misalnya dia aparat keamanan atau menjaga gitu ya. Dia hanya duduk gitu ya. Kalau simpatisan itu kan ada jenisnya. Simpatisan yang memang dia sudah ingin mau menjadi Katolik, tapi dia belum katekumen. Nanti simpatisan itu ketika dia mendaftar disebut calon katekumen. Jadi simpatisan, calon katekumen, baru masuk katekumen tuh. Calon katekumen ke katekumen tuh dilantik dia biasanya. Nah, katekumen nanti ada namanya calon baptisan. Makanya di gereja Katolik itu minimal 60 kali pertemuan. Ya, enggak sembarang. Ya. Bukan karena harus banyaknya, tidak. Baptis yang mulia itu baptis normal. Baptis normal itu adalah baptis yang benar-benar dia mencintai Kristus. Ya. Kalau baptis darurat itu karena ada kerinduan. Setelah calon katekumen, dia katekumen, lalu calon baptisan, dia baptisan baru. Baptisan baru itu ada mistagoginya. Nah, mistagoginya itu bisa 0 sampai setahun, tergantung nanti situasinya. Nah, makanya di gereja Katolik, kita tahu Aswendo Atmowiloto itu 20 tahun dia menjadi katekumen. Oh ya, selama dia belum merasa ingin dibaptis, ya tidak bisa dipaksa dibaptis. Jadi di gereja Katolik itu tidak bisa maksa orang masuk Katolik itu. Ada kesadaran dia mau dibaptis, silakan. Nah, ini persoalan-persoalan yang harus dihadapi. Beda dengan gereja non Katolik ya, silakanlah dia mau ini ya. Nah, itu penting untuk kita pahami bahwa dalam sukacita itu marilah kita ke gereja, baik yang bisa menyambut maupun tidak bisa menyambut. Yang tidak menyambut itu kan ada dua. Tidak menyambut karena dia sudah dibaptis tapi dia masih dibaptis bayi. Harus terima pelajaran komuni pertama. Ya. Yang tak bisa menyambut juga karena memang dia belum menjadi Katolik. Yang tak bisa menyambut juga karena dia ada halangan. Itu jarang disebut. Tapi beberapa kali disebut. Mohon kepada yang menyambut Allah yang dibaptis Katolik telah menerima komuni pertama dan tidak ada halangan. Nah, cuman ini persoalan bagi kita, banyak yang ya pura-pura tak berusul nyambut ngonong gitu. Ya, tapi itulah tantangan kita, katekese kita. Ya, katekese kita itu. Jadi harus dijelaskan berkali-kali supaya umat paham. Tapi datanglah ke gereja, tidak apa-apa. Tidak untuk menyambut, tetapi untuk diberkat. Nah, jangan malu, tidak ada perlu malu. Persoalan kita menjadi Katolik, ya silakan. Tetapi kalau kita malu, bahaya nanti. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada menyinggung beberapa pihak atau orang-orang, tetapi ya itulah yang harus saya bagikan. Ya kalau ada kekeliruan atau apa. Karena memang banyak umat Katolik ini tidak datang ke gereja itu ngapa gitu. Apa yang dibuatnya hari Minggu? Ya kan? Paling nonton YouTube, nonton sinetron, nonton televisi. Bekerja ada limitnya lah. Kan tidak pernah gereja suruh berhenti bekerja seperti orang Yahudi itu. Orang Yahudi wajib bekerja, kalau enggak ya habis ya. Ya kan? Berhenti dia bekerja memang. Makanya kalau mau ngomong ketaatan orang Yahudi itu luar biasa. Tetapi kita ya pergilah. Sengahe lah pergi ke gereja kan. Bayangkan berapa puluh undangan yang mungkin merasa enggak dingin nih di paroki kita. Pergi gereja yang kayak home theater tuh, duduk di belakang nyantai. Gereja katedral kan kayak gereja home theater, kayak bioskop. Mau duduk mana? Paling depan ke paling belakang kan? Mau yang dingin banyak, Kota Baru, MRPD dingin. Ya. Rata-rata sudah pakai AC, gembala baik pakai AC. Itu kayak teater kalau gembala baik tuh. Ya kan yang pernah sembahyang ke sana ya. Jadi rasanya kok di kota nih ya. Kalau di kampung mama saya itu setahun sekali nyambut dah sukacita dari. Mana dia pernah nyambut? Malam Natal ya tak ada, dia hanya ibadat ya.
Syukur ada pemimpin umat ya. Ya. Di kampung-kampungnya dia tuh ibadat ya tiap minggu, mana dia itu? Ya. Enggak komuni. Paling sekarang ya mungkin dia komuni ya, ada yang ini ya, sekarang sih udah banyak lah pengantar komuni proyakon. Tapi kok kita di kota nih kok naib benar gitu Pak. Tinggal start apa aja, start oplet, mau pakai apa? Maxim, Grab, Gojek, ya kan? Mau pakai ojek atau mau diangkut, ya, diangkut kayak yang sakit tuh oleh 4 orang itu, nandu dia pergi ke gereja gitu kan. Nanti langsung lobang di gereja, oh, ini pastor dia tak pernah nyambut nih. Ya, marilah kita mulai ya mengajak keluarga kita terdekat, istri, anak-anak kita ya. Hadirlah pada saat misa Natal nanti. Ini masih ada minggu Advent keempat, hadirlah. Ya, jangan sampai kita tidak hadir. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.